Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Maulida Putri Dias, NIM E1C020087 dari kelas 5C dalam mata kuliah Psikologi Sastra yang diampu oleh dosen Muhammad Hairus Sibian SPD MA. Baik, kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan salah satu kajian sastra yang bersifat interdisipliner karena memahami dan mengkaji sastra dengan menggunakan berbagai konsep dan kerangka teori yang ada dalam psikologi. Selanjutnya, hubungan psikologi dengan kesusastraan. Psikologi sastra memiliki peranan penting dalam pemahaman sastra karena adanya beberapa kelebihan seperti yang pertama, pentingnya psikologi sastra untuk mengkaji lebih mendalam aspek perwatakan. Yang kedua, dengan pendekatan ini dapat memberi umpan balik kepada peneliti tentang masalah perwatakan yang dikembangkan. Dan yang terakhir, penelitian semacam ini sangat membantu menganalisis karya sastra yang kental dengan masalah-masalah psikologis. Selanjutnya, mengapa karya sastra bisa dianalisis menggunakan ilmu psikologi? Nah, psikologi turut berperan penting dalam menganalisis sebuah karya sastra dengan melihat dari sudut pandang kejiwaannya, baik dari sudut pandang pengarang, tokohnya, atau karya itu sendiri. Nah, dengan demikian, adanya konflik batin dalam suatu proses pembuatan karya sastra ini menarik untuk dianalisa, yaitu menggunakan ilmu psikologi. Dan pada akhirnya lahirlah ilmu baru berupa psikologi sastra. Dengan meneliti sebuah karya sastra yang dilakukan melalui pendekatan psikologi sastra, secara tidak langsung hal itu telah melibatkan ilmu psikologi. Jadi pada dasarnya psikologi sastra ini adalah analisis pada teks dengan melibatkan pertimbangan relevansi dan juga peranan studi psikologis. Selanjutnya yaitu pengertian psikologi pengarang. Psikologi pengarang merupakan salah satu wilayah psikologi kesenian yang membahas aspek kejiwaan pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang pribadi, yaitu menurut Welek dan Weren pada tahun 1990. Selanjutnya, bentuk penerapan psikologi pengarang dalam suatu yaitu dalam penelitian psikologi sastra. Nah, dalam kajian ini yang menjadi fokus adalah aspek kejiwaan pengarang yang memiliki hubungan dengan proses lahirnya karya sastra itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Harjana pada tahun 1984, kajian yang berhubungan dengan keadaan jiwa sebagai sumber penciptaan puisi yang telah dikemukakan oleh Wordsworth, seorang penyair romantik Inggris pada awal abad 19. Wordsworth mengatakan sebagai berikut: penyair adalah manusia yang bicara pada manusia lain. Manusia yang benar-benar memiliki rasa tanggap yang lebih peka, kegairahan dan kelembutan jiwa yang lebih besar. Manusia memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang kodrat manusia dan memiliki jiwa yang lebih tajam daripada manusia-manusia lainnya. Nah, selanjutnya ada pengertian psikologi pembaca. Psikologi pembaca merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca, yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan. Selanjutnya yaitu bentuk penerapan psikologi pembaca dalam penelitian psikologi sastra. Nah, yang menjadi objek kajian dalam psikologi pembaca adalah pembaca yang secara nyata membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra itu. Sebagai manusia memiliki aspek kejiwaan, maka ketika membaca atau ketika menghayati dan menginterpretasikan karya sastra yang dibacanya, pembaca akan mengadakan interaksi dan dialog dengan karya sastra yang dibacanya. Nah, di sini ada teori psikoanalisis Sigmund Freud. Ada 3 teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Yang pertama itu id, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. Nah, dari penjelasannya masing-masing dari ketiga ini akan saya jelaskan. Yang pertama terkait dengan id atau das es. Id adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir. Dari id ini kemudian akan muncul ego dan superego. Nah, saat dilahirkan, id berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. Id berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar,
mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id ini berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Yang kedua ada ego. Ego ini disebut dengan Das Ich. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita, yaitu reality principle. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata. Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama yaitu memilih stimuli yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang dan resikonya minimal. Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan id. Karena itu, ego yang tidak memiliki energi sendiri akan memperoleh energi dari id. Nah, yang ketiga yaitu superego atau disebut dengan Das Über-Ich. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Superego ini berkembang dari ego dan seperti ego, dan ia tak punya sumber energinya sendiri. Akan tetapi superego ini berbeda dari ego dalam satu hal penting. Superego tak punya kontak dengan dunia luar sehingga tuntutan superego akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistis. Selanjutnya di sini ada teori pokok-pokok Alfred Adler. Ada 6 prinsip yang dikemukakan oleh Alfred Adler, diantaranya yang pertama itu rasa rendah diri, yang kedua superior, yang ketiga gaya hidup, yang keempat diri kreatif, yang kelima tujuan semu, dan yang terakhir yaitu minat sosial. Yang terkait pengertian dari masing-masing poin, yang pertama yaitu rasa rendah diri. Nah, rasa rendah diri ini Adler yakin bahwa manusia dilahirkan dengan perasaan rendah diri. Perasaan rendah diri ini bermula dari anak-anak yang tidak bisa melakukan tindakan orang dewasa. Pada prinsipnya, individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Apabila di tahapan ini, individu merasa lemah dan kurang dalam meraih kemampuan di atasnya, maka akan muncul rasa rendah diri di tahapan berikutnya. Kemudian individu berusaha untuk melakukan kesalahan terhadap kelemahannya dalam segala hal. Kompensasi ditemukan oleh gaya hidup dan usaha mencapai kesempurnaan. Yang kedua ada superior. Nah, superior diartikan sebagai usaha untuk mencapai kekuatan diri. Yang ketiga ada gaya hidup. Usaha individu untuk mencapai keunggulan memerlukan cara tertentu yang disebut sebagai gaya hidup. Gaya hidup ini terdiri dari dorongan yaitu dari dalam diri yang mengatur arah perilaku dan dorongan dari lingkungan. Yang keempat, diri kreatif. Diri yang kreatif adalah penggerak utama tindakan laku, yakni membuat sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Diri kreatif adalah sarana mengolah fakta dunia yang transformasikan fakta tersebut menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik karena individu mencipta dirinya sendiri. Yang kelima, tujuan semu. Tujuan semu adalah tujuan karena dibuat sangat ideal untuk diperjuangkan sehingga mungkin saja tidak dapat direalisasikan. Tujuan semu ini dipisahkan dari gaya hidup. Tujuan semu berisi harapan yang menggerakkan kekuatan-kekuatan tingkah laku manusia. Yang terakhir yaitu minat sosial. Manusia dilahirkan dengan karunia minat sosial yang bersifat universal. Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain. Proses ini membutuhkan banyak waktu dan usaha yang berkelanjutan. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosial dengan meningkatkan kepedulian pada orang lain melalui empati dan komunikasi. Nah, itulah penjelasan dari saya. Di sini ada yang terakhir terkait dengan analisis cerpen yang telah saya susun menggunakan salah satu teori. Saya menggunakan teori Freud dengan judul
Tetes Tapi Bening karya Ma'ruf. Nah, hasil penelitian yang saya susun yaitu merupakan wujud dari hasil pembacaan teks tulisan berupa cerpen Setetes Tapi Bening karya Ma'ruf. Setelah menganalisis konflik dengan menggunakan tinjauan psikologi sastra Sigmund Freud, dalam penelitian yaitu dasar penelitian saya adalah 3 prinsip, yaitu yang pertama id, ego, dan superego. Id adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir yang tidak mendapatkan pengaruh dari dunia luar, dan ego adalah kepribadian yang bersifat implementatif yaitu berupa kontak dengan dunia luar, dan ego mengikuti prinsip realita. Sedangkan superego adalah sistem kepribadian yang berisi tentang nilai yang atau aturan yang bersifat evaluatif dan kekuatan moral serta etika dari kepribadian. Nah, dari analisis cerpen yang saya gunakan, yang saya susun, menghasilkan id, ego, dan superego yang lebih dominan kepada superego. Baik teman-teman, dan yang sudah menonton, terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.